bilangan berpangkat. Salah satu tujuannya adalah untuk menuliskan, saat kalian menuliskan bilangan yang besar atau bilangan yang kecil, itu bisa menggunakan bilangan berpangkat. Jadi tidak perlu dengan bilangan yang terlalu panjang, cukup dengan bilangan berpangkat. Yang akan kita pelajari adalah pertama nanti bilangan berpangkat, yang kedua nanti tentang perkalian pada perpangkatan. Sekarang kita mulai dari definisinya dulu. Definisi bilangan berpangkat. Kelas 7 dulu, kelas 7 sudah pernah kita pelajari tentang bilangan berpangkat walaupun tidak banyak. Saya kira sebagian dari kalian mungkin masih ingat. Misalkan Bu Guru punya bilangan A pangkat N. Ini artinya adalah A dikalikan A dikalikan A lagi ya, sebanyak sebanyak N kali. A di sini disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan untuk yang N disebut dengan pangkat atau eksponen. Masih ingat ya? Nah, berarti bilangan berpangkat adalah bilangan, gimana kalau dulu? Bilangannya didapat dari mengalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak N kali atau N faktor. Itu untuk definisi sementara ya. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk bilangan berpangkat. Misalkan Bu Guru punya 7 pangkat 3. Artinya, saya tidak bertanya tentang hasil, tapi artinya. Karena kita nanti saat di soal ada kata-kata tentukan hasil dari bilangan berpangkat ini, atau tentukan, ada lagi sederhanakan. Nah, kalau sederhanakan berarti kita mengubah bentuknya. Nah, sekarang kalau ini 7 pangkat 3, artinya 7 dikalikan 7 dikalikan 7 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kalau saya balik, misalkan saya punya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini artinya, berarti saya kembali ke sini, 3-nya atau bilangan pokoknya adalah 3. Nah, sekarang pangkatnya didapat dari banyaknya. Ya, hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4. Itu ya kalau kita ditanyakan menyederhanakan, ini menyederhanakan, kemudian yang ini artinya atau menjabarkannya. Berikutnya kalau misalkan bentuknya pecahan. Saya punya setengah. Dipangkatkan dengan 5 misalkan. Ya, yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan sebanyak 5 kali. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Masih ingat kan ya? Nah, sekarang kalau bilangannya negatif, guru punya min 3 pangkat 4. Perhatikan minnya. Ini ada min. Berarti kita tulis dulu minnya. Minus. Kemudian kita tulis 3-nya. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan ditanyakan hasil, menjadi min 1, 2, 3, 4. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 80. Begitu ya. Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang contoh berikutnya. Kalau tadi minus 3 dipangkatkan 4. Sekarang kalau ada kurungnya. Berarti kan guru punya minus 2 pangkat 3. Bedanya dengan yang tadi, kalau tadi kita tulis minusnya dulu,
baru bilangannya dikurungi sebanyak yang diminta. Tapi kalau sekarang karena kurungnya yang dipangkatkan, berarti ya kurungnya ini yang kita perbanyak. Minus 2 dikalikan minus 2 kalikan minus 2. Seperti itu. Kalau ditanyakan hasil sekarang. Ini tadi menjabarkannya, sekarang hasilnya. Pertama, tanda dulu. Minus kali minus plus, kemudian kalikan min lagi, hasilnya min. 2 kali 2 4, kali 2 kali lagi 8. Nah sekarang kalau min 2 dipangkatkan 4, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Kembali lagi kalau tanyakan hasil, min kali min plus kalikan min lagi, min kalikan min plus, hasilnya positif. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8, kali 2 16. Nah sekarang coba perhatikan, ini sama-sama minusnya, sama-sama dalam kurung, tapi beda di pangkat. Yang satu pangkatnya 3, satu pangkatnya 4. Hasilnya juga beda. Yang ini hasilnya negatif, kemudian yang kedua ini hasilnya positif. Tahu bedanya ya? Nah sekarang kita lihat, 3 adalah bilangan ganjil, sedangkan 4 adalah bilangan genap. Berarti kalau pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya negatif. Kalau pangkatnya bilangan positif, hasilnya juga positif. Bilangan genap maksud saya. Kalau pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Ini jadi satu sifat nantinya ya. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasil yang diperoleh nanti berupa bilangan negatif. Tapi sebaliknya, kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Begitu. Ya. Saya kira untuk definisi cukup dulu. Setelah ini kita lanjutkan dengan perkalian bilangan berpangkat. Dihapus dulu ya. Baiklah, sekarang kita lanjut pada perkalian pada perpangkatan. Perhatikan 3 rumusan berikut. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya menjadi positif. Tolong perhatikan di sini ya. Ini hasilnya penjumlahan. Nah sekarang kalau di pangkatan pangkat, di pangkat memaneh, hasilnya menjadi perkalian. Untuk yang ketiga, basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Berarti ini dewe-dewe. A pangkatkan sendiri, B-nya juga dipangkatkan sendiri. Ini rumusannya untuk perkalian ya. Nah sekarang kita ke contohnya. Misalkan Bu Guru punya 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 2. Kita lihat di sini, bilangan pokok sudah sama. Ini dengan syarat bilangan pokoknya harus sama loh ya. Kalau beda berarti nanti ke sini. Kalau bilangan pokoknya sama, kita tinggal merujuk ke rumus ini. 6 pangkat 3 dikalikan 6 pangkat 2, artinya 3 ditambah 2. Ini kan berupa penjumlahan. Hasilnya 6 pangkat 5. Sudah cukup seperti itu. Ini artinya menyederhanakan. Nah kemudian misalnya yang kedua ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Artinya 2 pangkat 3 dikalikan 4. Berarti menjadi 2 pangkat 12. Kalau beda bilangan pokoknya, misalkan Bu Guru punya 4 kali 5 dipangkatkan 2, artinya 4-nya sendiri, kemudian 5-nya juga sendiri. Begitu. Kalau berupa pecahan, misalkan Bu Guru punya seperti ini, setengah dipangkatkan 3 dikalikan setengah
dipangkatkan 2. Ini sudah sama ya bilangan pokoknya, kita ubah menjadi setengah pangkat 3 ditambah 2 menjadi setengah pangkat 5. Mungkin seperti itu ya untuk materi kali ini. Untuk latihannya nanti Bu Guru share lewat WA group. Kalau ada pertanyaan silakan jawab Bu Guru, nanti akan saya jelaskan ke kalian langsung atau melalui video. Sekian dari Bu Guru, kita akhiri untuk yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.